yang menjadi persoalan utama ketika masing-masing mazhab itu merasa diri mereka masing-masing itu layak untuk menjadi atau bukan layak, bahkan menganggap masing-masing mereka adalah satu-satunya representasi dari Ahlus Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fenomena keterpurukan atau kemunduran umat dan kemudian nanti seiring bergulir waktu mendapatkan momentum kebangkitannya kembali. Dan kita kemarin beberapa sesi sebelumnya kita telah membahas tentang prolog dari kitab yang ditulis oleh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani tentang Hakadha Dhahara Rajil Salahuddin wa Hakadha Adatil Quds, ya, tentang fenomena dalam sejarah kita ketika masa-masa kita umat Islam terpuruk, mundur dan kemudian kalah dalam peperangan salib dan kemudian bangkit kembali, ya, mampu bangkit kembali, ya, dengan beberapa tokoh-tokohnya dan kemudian mengambil alih kembali Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Nah, teman-teman sekalian, kemarin kita telah membahas tentang urgensi buku ini dan kemudian kita membahas tentang cara berpikir Dr. Majid yang kemudian inilah yang beliau kehendaki dari kita semua ketika kita membahas ini, yaitu memahami pola dari keterpurukan itu, pola dari kebangkitan umat itu. Jadi nanti kita bisa menduplikasi dalam kehidupan kita hari ini, ya, baik itu kita menjadi bahan telaah kita kenapa umat hari ini bisa terpuruk, ya, atau mundur dan sebagainya atau lemah, ya. Dan kemudian bisa menjadi suatu inspirasi untuk menduplikasi rencana-rencana kebangkitan melakukan perbaikan-perbaikan umat yang kemudian akan mengantarkan umat pada kejayaannya kembali. Nah, teman-teman sekalian, di masa-masa itu, ya, itu kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi militer dan kondisi, ya, semua kondisi kehidupan, segmen kehidupan mereka memang mendapatkan persoalannya. Dan semua itu tentunya bermula dari pemikiran, sebab, ya, kita kemarin telah membahas semua fenomena-fenomena yang tampil dalam kondisi kehidupan kita, dalam realita kehidupan kita, baik itu realita ekonomi, realita pendidikan, realita politik, realita sosial, budaya, realita militer bahkan dan sebagainya, itu merupakan episode terakhir dari rangkaian perjalanan kondisi sosial yang dibangun awalnya dari pemikiran. Jadi intinya kelemahan-kelemahan dalam aspek kehidupan itu akarnya adalah pemikiran. Ya, kita hari ini juga demikian. Kondisi umat Islam hari ini ekonominya terpuruk, ya, politiknya terpuruk, kemudian kekuatannya terpuruk, ya. Kita jangan fokus pada keterpurukan fenomena-fenomena itu, tapi kita harus cermat bahwa semua keterpurukan itu, ya, itu terjadi karena keterpurukan pemikiran di kalangan umat Islam. Jadi yang perlu kita cermati kemudian problem-problem pemikiran yang berkembang di kalangan umat Islam. Ya, ada kesalahan pemahaman, ada kesalahan berpikir dan sebagainya. Yang ini nanti akan berimbas pada realita kehidupan umat secara keseluruhan. Nah, teman-teman semuanya, ini, ya, beliau sampaikan demikian, Dr. Majid menyampaikan demikian. Ini sesungguhnya selaras dengan nanti yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 53, "Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim." Jadi Allah berfirman bahwa itu, ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai kaum itu kemudian, ya, mengubahnya, ya, sendiri. Artinya perubahan-perubahan itu memang perlu dilakukan di lapisan individu-individu umat. Dan lapisan individu itu terkait dengan pikiran, terkait dengan rasa, terkait dengan
mentalitas. Makanya nanti yang perlu kita ubah di awal-awal adalah pikiran kita, persepsi kita, cita rasa kita, kecenderungan kita, kebiasaan kita, tradisi kita, dan sebagainya ya. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola pemikiran yang berkembang di kalangan umat Islam ya hegemoni dari pasukan salib. Jadi ketika pasukan salib itu mulai berekspansi ya, nah seperti apa sih pemikiran di kalangan umat Islam? Nah, kita mungkin akan membahas ya tentang fenomena perpecahan pemikiran Islam ya dan perselisihan antar mazhab. Nah, kita kemarin sudah memahami sudah dipahamkan di prolog kemarin bahwa semua persoalan umat itu inti utamanya adalah perpecahan. Nah, di antara perpecahan itu yang pertama adalah perpecahan dalam hal pemikiran ya antar mazhab yang kemudian sampai pada kondisi saling mencaci, mencela, ya menghina dan sebagainya. Nah, dalam masa-masa itu ya pada masa itu ya kurang lebih di tahun 450-an Hijriah itu sesungguhnya di kalangan umat Islam berkembang ya suatu fenomena mazhabiyah, fenomena pengelompokan. Jadi ketika ekspansi pasukan salib bukan berarti kalangan umat Islam sedang kehabisan stok ulama, bukan kehabisan stok dai. Bahkan aktivitas Islami ketika itu juga berkembang ya, masih banyak pula, tetapi aktivitas keislaman itu cenderung pada aktivitas mazhab ya. Jadi yang akhirnya kemudian sesungguhnya umat Islam sedang tidak bersatu, dan tentunya dengan aktivitas yang sangat mazhabiyah, sangat mazhabisme ya, sangat mengacu pada kelompok-kelompok itu, nah tentunya tidak akan membuahkan hasil yang jelas ya. Jadi bisa dikatakan perpecahan itu selalu ya menjadi cara untuk menjegal tujuan dari suatu proses ya. Jadi kalau setiap ada perpecahan, makanya penjajah itu selalu menyukai perpecahan. Kalau perpecahannya tidak ada, maka diada-adakan. Dulu di Indonesia kita pernah mengalami ya politik belah bambu ya. Jadi semua diadu domba. Sehingga dengan demikian apapun aktivitas positif yang berkembang di masyarakat tidak akan membuahkan hasil gitu. Sebab akhirnya dia hanya menjadi tangan-tangan buntung ya, yang terpecah-pecah, yang kemudian tidak akan pernah bisa disatukan. Nah, teman-teman sekalian, fenomena di masyarakat umat Islam ketika itu ya, kira-kira ada dua pemikiran besar yang kemudian berkembang ya. Ya, pertama adalah pemikiran dari mazhab Hambali, yang kedua adalah pemikiran dari mazhab Asy'ari Syafi'i ya. Nah, ini diantara fenomena yang sangat menonjol ya, yang kemudian antar dua kelompok ini saling berseteru. Nah, sebenarnya kalau kita cermati ya, para ulama Hambali di masa-masa itu adalah ulama-ulama yang memang sangat aktif untuk merekrut jamaahnya. Jadi mereka memang berlomba-lomba untuk mendapatkan jamaah, mendapatkan pengikut ya. Dan mereka selain aktif merekrut, mereka ini adalah orang yang juga lihai dalam berkomunikasi antar golongan, antar mazhab, antar aliran gitu. Jadi sehingga memang selain semangat untuk merekrut, semangat untuk berekspansi ya, dan mereka punya mentalitas untuk siap menderita. Sebab mereka juga punya sejarah penderitaan yang panjang ya di mazhab Hambali itu, yang sehingga itu menjadi warisan mentalitas, di mana kemudian para ulamanya punya mentalitas siap untuk menderita. Nah, inilah keistimewaan sesungguhnya di kalangan ulama mazhab Hambali di masa-masa tahun 450-an itu ya nanti. Nah, selain itu nanti ada beberapa kelompok ya mazhab Asy'ari Syafi'i ya, di mana para ulamanya ini identik berpengetahuan luas. Jadi identik berpengetahuan luas ya, cerdas ya, punya pengetahuan yang luas, dan kemudian mereka mampu menghadapi ya, terbukti mampu menghadapi aliran-aliran filsafat,
aliran kebatinan dan sebagainya. Yang mana nanti kita mengenal beberapa ulamanya ya, ada tokohnya misalkan Imam Al-Juwaini ya, kemudian memiliki murid Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan juga murid yang lainnya adalah Al-Qiyah Al-Hirazi ya, Al-Qiyah Al-Hirazi. Nah, ini adalah fenomena-fenomena ya, pengelompokan di masa itu yang sesungguhnya masing-masing kelompok ini memang kemudian berkembang, mengembangkan afiliasinya, afiliasi mazhab, bukan afiliasi fikrah ya, pemikiran. Jadi loyalitas mereka adalah loyalitas pada mazhabnya, pada kelompoknya, bukan pada pemikiran yang mereka anut, yang kemudian itu kembali pada loyalitas pada umat gitu. Artinya dengan loyalitas mazhab ini mereka akhirnya saling membanggakan dirinya dan kemudian saling mengeliminir yang lainnya gitu ya. Nah, sebenarnya fenomena ini pada awalnya bermula dari madrasah-madrasah. Jadi awalnya itu ada madrasah-madrasah ya, semacam madrasah Sufyan Ats-Tsauri, kemudian madrasah Abu Hanifah, madrasah Syafi'i, madrasah Ahmad bin Hambal ya. Dan madrasah-madrasah ini sesungguhnya pada mulanya mereka memang memiliki spesialisasi masing-masing. Jadi masing-masing madrasah itu ya sekolah ya, kalau di kita, atau ma'had atau pesantren gitu ya, itu punya spesialisasi masing-masing ya, yang kemudian di antara mereka juga sesungguhnya punya hubungan, ada keterjalinan antara murid dan guru ya, sehingga sesungguhnya di antara mereka itu ada tradisi saling menghormati, saling menyayangi dan sebagainya, dan masing-masing mereka sedang berusaha untuk menyiapkan bekal atau menyiapkan umat atau menyiapkan materi-materi untuk menjadi sistem yang bisa diimplementasikan. Jadi mereka masing-masing sedang menyiapkan sistem untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan umat ini. Nah, pada mulanya demikian, tetapi kemudian madrasah ini berkembang dan kemudian malah berubah menjadi mazhab ya, yang bahkan yang digambarkan oleh Dr. Majid itu seperti kalau zaman sekarang seperti partai ya, yang kemudian satu sama lainnya saling menikam, saling mencela, saling merusak citranya dan sebagainya. Jadi bukan sekedar menjadi kelompok yang kelompok-kelompok komunitas, tapi bahkan sampai seperti gambaran hari ini ya, partai politik yang kemudian saling mencela, saling merusak citra. Gitu. Nah, kemudian yang menjadi suatu hal yang menjadi parah lagi adalah ketika para pengikutnya saling berselisih. Jadi para pengikutnya ya, para pengikut mazhab itu ya, kemudian hari mereka saling berselisih gitu. Saling berselisih, saling menghina ya, saling mencela, saling mencaci ya. Yang kemudian dengan demikian tumbuhlah subur taklid dan kejumudan dalam umat itu. Mereka cenderung untuk hanya ikut pada tokohnya, hanya ikut pada pemimpinnya, hanya ikut pada gurunya ya, dan kemudian tidak peduli dengan kelompok yang lainnya. Ya, mereka jumud dengan komunitasnya saja, dengan mazhabnya saja. Mereka mencukupkan diri dengan pemahaman mazhabnya tanpa mau membuka diri dengan mazhab yang lainnya. Nah, dan problem utamanya ya sesungguhnya nanti yang menjadi persoalan utama ketika masing-masing mazhab itu merasa diri mereka masing-masing itu layak untuk menjadi atau bukan layak, bahkan menganggap masing-masing mereka adalah satu-satunya representasi dari Ahlus Sunnah. Nah, ini kan menjadi problem utama. Artinya kalau mereka menganggap dirinya menjadi satu-satunya representasi, maka mereka menganggap yang lainnya itu bukan representatif Ahlus Sunnah. Nah, dan kita nanti bisa lihat ya, misalkan kenapa mereka mulai muncul anggapan-anggapan semacam itu ya, mereka berdalih pada sejarah masa silam mereka, keagungan masa silam mereka. Misalkan ya, di mazhab Hanbali ya mereka punya tokoh-tokoh besar di masa lalunya ya, termasuk Imam Ahmad bin Hambal, dan mereka punya sejarah ujian yang berat ya, dulu bahkan sejarah ujian berat ini jauh dari masa-masa itu ya. Kalau kita lihat sejarah itu terjadi misalkan ya, waktu penyiksaan Imam Ahmad bin Hambal itu kan tahun 250-an, artinya 2 abad sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi 2 abad sebelumnya itu masih dikenang dan terwarisi sebagai mentalitas para pengikutnya. Nah, sehingga dengan modal adanya ketokohan besar masa lalu, kemudian
mentalitas mereka bisa bertahan dalam ujian yang berat ya. Ketika itu Imam Ahmad bin Hambal sampai disiksa dan sebagainya karena mempertahankan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Dan nah, itu kemudian melahirkan ujub, melahirkan kebanggaan dalam diri mereka. Yang mana dengan kebanggaan itu mereka menganggap bahwa ya mereka lah penghulu umat ini, mereka lah representasi ahlu sunnah, mereka lah yang layak untuk eksis, ya satu-satunya yang layak untuk eksis. Mereka lah yang layak untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Selain mereka tidak layak. Nah, demikian. Ya, kita bisa kebayang ya, karena sebenarnya fenomena-fenomena ini juga kemudian terjadi masa kini ya. Nah, kemudian yang dengan anggapan semacam ini akhirnya mereka berusaha untuk menghalangi kelompok-kelompok lain. Bahkan cenderung untuk merusak citra kelompok lain. Nah, ya utamanya dalam konteks sejarah masa itu ya, yang menjadi saingan berat mereka adalah Asy'ari, As-Syafi'i. Nah, tapi ini bukan hanya di sisi Hambali, nanti di sisi yang As-Syafi'inya juga demikian gitu. Nanti kita lihat di sisi As-Syafi'i Asy'ari ya, itu kebanggaan semacam itu juga muncul. Jadi mereka menganggap bahwa ada jasa besar dalam Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam melawan menentang Mu'tazilah, menentang pemikiran Mu'tazilah. Jadi itu jasa besar yang kemudian dengannya umat selamat gitu ya. Meskipun sebenarnya 2 abad sebelumnya Imam Ahmad bin Hambal juga berhadapan dengan Mu'tazilah, tapi ya kira-kira di mazhab Asy'ari berkembang ya anggapan bahwa ketokohan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu telah banyak berjasa menyelamatkan umat dari paham Mu'tazilah. Yang dengan demikian melahirkan keangkuhan intelektual. Mereka merasa kami ini lebih pintar gitu. Dan nanti kita bisa baca bagaimana mereka menggambarkan kelompoknya itu jauh lebih cerdas dibandingkan kelompok yang lainnya. Nah, misalkan ya ketika mereka menganggap mazhab Hambali itu ya adalah mazhab kumpulan orang-orang yang dangkal pemikirannya. Ya, saya akan bacakan misalkan contohnya ya tokoh di mazhab Asy'ari itu Ibnu Asakir ya, dalam kitabnya Tabyin Kadzib Al-Muftari ya, atau kitab tentang ya dia menguak tabir kebohongan ya, kepalsuan pendusta ya. Jadi saya bacakan juga apa yang ditulis oleh ya, Imam Asakir ya, Ibnu Asakir. Jadi beliau katakan begini: sejak dulu dan dalam rentang waktu yang begitu panjang, para pengikut mazhab Hambali selalu memperkuat dirinya dengan ide-ide mazhab Asy'ari ketika berhadapan dengan ahlu bid'ah, karena mereka lah ya Asy'ari itu golongan ahlu sunnah yang piawai dalam ilmu kalam. Ingat, dinyatakan bahwa Hambali kalau menentang bid'ah dia ngutipnya mazhab Asy'ari gitu. Ini penggambaran bahwa pemikiran yang berkembang di Hambali itu tidak lebih hebat dibandingkan di mazhab Asy'ari. Jika ada seorang Hambali yang membantah ahlu bid'ah, maka ia akan menggunakan argumen mazhab Asy'ari. Jika ada seorang Hambali yang mahir dalam bidang usul, maka pasti ia belajar dari mazhab Asy'ari. Bahkan langsung dijudge sebagai ini muridnya Asy'ari, jadi nggak lebih hebat dibandingkan Asy'ari. Kondisi ini terus berlanjut sehingga terjadi perselisihan pada masa Abu Nusair Al-Qusairi dan An-Nizam menguasai tampuk Perdana Menteri. Sebagian di antara mereka menyimpang karena menempuh jalan yang salah. Secara umum, di antara pengikut Hambali ada yang bersikap ekstrim dalam memandang sunnah sehingga terjerumus dalam hal-hal yang tidak semestinya karena didorong oleh perasaan suka menebar fitnah. Bahkan dikatakan mazhab Hambali ini ekstrim, suka menebar fitnah gitu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal sama sekali tidak tercela karena ulah mereka, dan tidak semua kalangan Hambali setuju dengan pendapat mereka. Karena itulah Abu Hafiz Umar bin Ahmad bin Utsman bin Sahin, salah seorang kolega Ad-Daruqutni dan seorang tokoh hadis yang tersohor, pernah berseloroh. Ada 2 orang saleh yang dinodai oleh para pengikut yang buruk, yaitu Ja'far bin Muhammad dan Ahmad bin Hambal. Nah, meskipun belum mengatakan ya Imam Ahmad bin Hambal tidak bertanggung jawab atas itu gitu, dan mungkin itu adalah oknum dari umatnya, dan mungkin benar adanya demikian, tetapi dengan menyatakan seperti ini kan menjadi memperkeruh keadaan ya. Nanti kita lihat berikutnya beliau tuliskan tujuannya ya, belum bilang, bahkan belum nyata-nyata bilang ketika menjelaskan maksud menulis buku ini ya.
Tujuannya penulisan buku ini ya adalah menonjolkan keunggulannya Al-Asy'ari ditinjau dari keistimewaan para pengikutnya, seperti yang telah saya terangkan sebelum ini. Jadi memang Ibnu Asakir menulis buku ini untuk membanggakan kelompoknya. Ya, kita kebayang ya, ada satu kelompok membanggakan kelompoknya, kelompok yang lainnya meskipun mungkin benar ya, tapi tentu ini akan menyinggung dan tentu akan memperkeruh kondisi ya konflik di antara mereka. Kalau saja tidak khawatir membosankan dan terlalu panjang serta adanya motivasi pada diri saya untuk menulis buku ini secara ringkas, niscaya saya akan mencatat seluruh pengikut mazhab Asy'ari dan mengagungkan mereka dengan pujian yang sangat hebat. Nah, bahkan selain lugas juga ada kesombongan di sini, ada kebanggaan yang berlebihan gitu ya. Nah, setelah menyelesaikan buku ini, saya merasa tidak puas dan sempurna karena telah mengabaikan sekian banyak nama dengan alasan tertentu. Sebagaimana saya tidak sanggup menghitung jumlah bintang di langit, saya juga tidak sanggup menelusuri seluruh ulama itu satu persatu. Karena perbedaan masa yang sangat jauh dan terlalu banyak ulama terkenal yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan wilayah, mulai dari Maghrib, Syam hingga Irak ya. Jadi Andalusia, Tunisia dan sebagainya sampai kemudian Palestina, Syria, Jordania dan sampai Irak ya. Jadi dianggapnya semua ulama mazhab Asy'ari adalah ulama-ulama hebat gitu, layak untuk diangkat. Nah, saya harap Anda puas dengan para pengikut Asy'ari yang sempat dicatat dan diterangkan di sini. Anda dapat mengetahui keutamaan mereka yang belum tercatat dengan cara mengetahui keistimewaan tokoh-tokoh yang sudah tercatat. Jadi kata beliau, ya ini yang sudah dicatat sudah cukup ya. Jadi yang lainnya juga sama hebatnya dengan yang ini. Nah, jangan merasa bosan untuk memuji para tokoh dan mengagungkan para imam, karena ketika menyebut kisah orang-orang soleh, niscaya rahmat akan turun. Jika ada orang mengatakan, sesungguhnya kebanyakan manusia sepanjang zaman dan kebanyakan orang awam di negeri manapun juga tidak mengikuti dan bertaklid kepada mazhab Asy'ari, serta tidak sepakat dan menganutnya, sementara mereka adalah golongan terbesar ya, dan jalan yang mereka pilih adalah jalan yang paling lurus. Maka jawabannya adalah, banyaknya orang awam tidak menjadi ukuran dan tidak perlu menghiraukan orang-orang bodoh dan para gembala. Yang menjadi ukuran adalah orang-orang berilmu, mengikuti orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Jumlah orang-orang seperti itu yang menjadi pengikut Al-Asy'ari jauh lebih besar dari mazhab manapun, dan keutamaan mereka jauh lebih tinggi dari siapapun. Maka siapa yang merendahkan mazhab Asy'ari setelah membaca karyaku ini, berarti ia adalah seorang pendusta dan layak mendapat hukuman yang lazim diterima oleh seorang pendusta. Nah, jadi dikatakan mungkin ada yang mengatakan bahwa pengikutnya juga nggak banyak gitu, tapi nggak penting masyarakat umum, yang penting adalah orang-orang berilmunya itu bersama siapa. Jadi mungkin benar, ada benarnya gitu ya, tetapi dengan diungkapkan semacam ini dan bahkan dibumbui dengan sedikit kelebihan kebanggaan, tentu akan menyinggung kelompok lainnya ya. Dan inilah yang kemudian memperparah ya konflik antar pemikiran di masa itu, dan kemudian membuat umat sibuk dengan konflik-konflik semacam ini, dan bahkan akhirnya tidak bisa menghadapi ekspansi pasukan salib gitu. Nah, tentu kita membahas ini bukan dalam konteks kita nanti mencari mana kelompok yang lebih benar, mana yang salah, bukan begitu. Ya, inilah sejarah dan mungkin akan berulang, tetapi kita mungkin masing-masing kita sebagai pengikut mazhab apapun ya, belajar dari sejarah untuk kemudian tidak mengulangi hal serupa dengan pernyataan-pernyataan yang kemudian membuat ketersinggungan dan kemudian semuanya menjadi tidak produktif. Mungkin kita cukupkan dahulu dan sampai sini, nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. I get up.